Selamat malam, Sobat Jumat Malam. Bayangkan Anda berdiri di tepi pantai selatan Jawa, saat malam sudah menelan cahaya. Ombak menghantam karang dengan suara menggelegar, angin laut berhembus kencang, dan langit tampak kelam tanpa bintang. Di sekitar Anda, hanya terdengar debur air dan desis angin yang membawa aroma asin laut. Disinilah masyarakat percaya, ada penguasa gaib yang menjaga wilayah ini, Nyai Roro Kidul, Ratu Kidul, sang penguasa Laut Selatan. Nama itu mungkin sudah akrab di telinga. Kisahnya diceritakan turun-temurun, dari nelayan yang hilang terseret ombak, tamu hotel yang mengaku didatangi sosok perempuan cantik berpakaian hijau, hingga larangan keras mengenakan pakaian hijau di tepi pantai. Figur ini digambarkan begitu kuat, cantik sekaligus menakutkan. Penguasa yang mampu menarik siapapun yang menentang aturan ke dalam pelukan ombak. Namun, Sobat Jumat Malam, Nyai Roro Kidul bukan sekadar cerita mistis pesisir. Namanya juga tercatat dalam babat, serat, hingga tradisi keraton Jawa. Ia muncul dalam kisah perjanjian gaib antara Raja Mataram dan penguasa Laut Selatan, menjadi bagian dari legitimasi kekuasaan Raja Jawa. Malam ini, kita akan menelusuri bagaimana sosok ini lahir dari mitos, tumbuh dalam sejarah, dan terus hidup dalam cerita masyarakat modern. Pertanyaannya, apakah Nyai Roro Kidul hanya legenda rakyat, ataukah ia benar-benar bagian dari sejarah budaya Jawa? Sobat Jumat Malam, sebelum kita membuka babat dan catatan sejarah resmi, mari kita singkap dulu kabut rumor yang sejak lama menyelimuti nama Nyai Roro Kidul. Sebab, di mata masyarakat pesisir selatan Jawa, sosok ini bukan sekadar dongeng. Ia hadir dalam keseharian, ditakuti sekaligus dihormati, dijadikan alasan atas setiap kejadian misterius di laut, dan dipercaya sebagai penguasa mutlak Samudra Hindia. Cerita yang paling populer tentu larangan memakai baju hijau di pantai selatan. Warna itu diyakini sebagai warna kebesaran sang ratu. Mereka yang berani menantang dengan mengenakan hijau dianggap akan dipanggil ke istana bawah laut. Hilangnya wisatawan yang terseret arus kerap dikaitkan dengan murka Ratu Kidul. Bagi masyarakat setempat, ombak bukan hanya gejala alam, melainkan tangan gaib yang merenggut korban. Di pantai Parangtritis, kisah penampakan perempuan berambut panjang dengan kebaya hijau adalah legenda yang diwariskan dari satu generasi ke generasi lain. Wisatawan mengaku melihatnya berjalan di tepi pantai saat senja, menatap ke laut sebelum menghilang. Beberapa penjaga pantai bercerita tentang sosok perempuan misterius yang tiba-tiba muncul di hotel atau penginapan, mengaku sebagai tamu, lalu lenyap tanpa jejak. Tidak sedikit yang mendengar gamelan samar dari arah laut, seolah pesta gaib sedang berlangsung di kerajaan bawah air. Di Pelabuhan Ratu, rumor itu semakin kuat karena ada sebuah kamar hotel terkenal yang disebut-sebut menjadi tempat persinggahan Nyai Roro Kidul. Kamar itu jarang dipakai sembarang tamu. Beberapa orang yang nekat menginap mengaku bermimpi didatangi seorang perempuan cantik bergaun hijau. Ada pula yang melihat bayangan aneh melintas di cermin. Dari sini, sosok Nyai Roro Kidul semakin identik dengan aura mistis pariwisata pesisir selatan. Di Pangandaran dan Cilacap, nelayan punya kisah berbeda. Mereka percaya Nyai Roro Kidul memiliki pasukan gaib yang menjaga laut. Saat badai mendadak mengguncang, mereka yakin itu adalah tanda penguasa laut tidak merestui pelayaran. Karena itu, sebelum berangkat, nelayan biasa menyiapkan sesaji sederhana, bunga, kopi, rokok, atau kemenyan. Semua itu dilarung ke laut sebagai penghormatan agar perjalanan selamat. Rumor lain yang tak kalah menyeramkan adalah tentang korban laut yang jasadnya tak pernah kembali. Bagi keluarga yang ditinggalkan, ada keyakinan bahwa mereka telah menjadi abdi di istana bawah laut. Dalam imajinasi rakyat, istana itu begitu megah, berlantai marmer hijau, dengan gamelan yang tak pernah berhenti berbunyi. Ratu duduk di singgasana, ditemani ribuan makhluk gaib, prajurit halus, dan dayang-dayang cantik. Kisah mistis ini diwariskan turun-temurun.
Seorang kakek nelayan bercerita pernah melihat cahaya hijau menari di tengah laut pada malam gelap. Anak cucunya kemudian menceritakan lagi dengan detail yang semakin berlapis. Di era media sosial, cerita ini menyebar lebih cepat. Foto kabur, rekaman ombak, atau video amatir sering dianggap bukti kehadiran sang ratu. Tidak hanya rakyat biasa yang percaya, nama besar seperti Soekarno, Presiden pertama Indonesia, juga kerap dikaitkan dengan Nyai Roro Kidul. Rumor menyebut ia memiliki kedekatan spiritual dengan penguasa Laut Selatan, bahkan mendapat restu gaib untuk melindungi bangsa. Apakah benar atau tidak, sulit dipastikan. Namun, cerita ini memperlihatkan bahwa figur Nyai Roro Kidul menembus batas rakyat jelata hingga elit politik. Sobat Jumat Malam, begitu banyak kisah berkembang, dari larangan baju hijau, penampakan di Parangtritis, kamar hotel angker di Pelabuhan Ratu, hingga sesaji nelayan di Pangandaran. Semua itu menjadikan Nyai Roro Kidul bukan sekadar legenda, tapi bagian dari identitas budaya pesisir selatan Jawa. Namun, muncul pertanyaan penting. Apakah semua kisah ini murni lahir dari imajinasi masyarakat yang mencari penjelasan atas ganasnya ombak Laut Selatan? Ataukah ada akar sejarah yang jauh lebih tua, tercatat dalam babat dan tradisi keraton, yang menjadikan figur ini bagian tak terpisahkan dari sejarah budaya Jawa? Sobat Jumat Malam, setelah menyusuri rumor dan cerita mistis yang terus hidup di pesisir selatan, kini mari kita mundur ke belakang. Kita gali catatan-catatan lama yang mencoba menyingkap dari mana sebenarnya figur Nyai Roro Kidul berasal. Sebab meski sering disebut sebagai legenda, sosok ini tidak pernah lahir dari ruang kosong. Ada jejak-jejak budaya, sastra, bahkan politik yang membentuknya sejak ratusan tahun silam. Sejarah figur penguasa Laut Selatan bisa ditelusuri sejak era Hindu-Buddha di Jawa. Dalam tradisi lama, laut dianggap sebagai wilayah sakral yang dipenuhi makhluk gaib. Samudra Hindia di selatan Pulau Jawa digambarkan ganas, penuh ombak besar, dan karena itu dipersonifikasikan sebagai kekuatan yang harus dihormati. Sejumlah ahli menyebut, Nyai Roro Kidul bisa jadi berakar pada mitologi Hindu tentang Dewi Laut atau bahkan aspek gelap Dewi Durga. Dengan masuknya Islam ke Jawa, mitos itu kemudian bertransformasi, berbaur dengan ajaran baru, lalu melahirkan figur yang lebih spesifik, Ratu Kidul. Catatan tertua tentang Ratu Kidul muncul dalam babat Tanah Jawi, naskah sejarah dongeng yang ditulis pada abad ke-17 hingga ke-18. Di sana diceritakan bagaimana Panembahan Senopati, raja pertama Mataram Islam, melakukan tapa di pantai Parangkusumo. Dalam keheningan pertapaan, ia bertemu dengan penguasa Laut Selatan, seorang ratu cantik yang kemudian dikenal sebagai Ratu Kidul. Pertemuan itu berlanjut menjadi perjanjian gaib. Sang ratu berjanji membantu Senopati dan keturunannya dalam menegakkan kekuasaan. Sejak saat itu, Ratu Kidul dianggap sebagai pasangan spiritual Raja-Raja Mataram. Hubungan ini bukan sekadar kisah asmara mistis, melainkan simbol legitimasi politik bahwa Raja Mataram tidak hanya berkuasa di dunia nyata, tetapi juga diakui oleh dunia gaib. Pada abad ke-19, figur ini kembali muncul dalam karya sastra besar Jawa, yaitu Serat Centini. Karya yang memuat ribuan pupuh ini bukan hanya ensiklopedi kebudayaan Jawa, tetapi juga menyimpan kisah-kisah mistis. Di dalamnya, Ratu Kidul hadir sebagai lambang kekuatan gaib yang mampu menggoda, menaklukkan, sekaligus memberi kekuasaan. Ia digambarkan memiliki istana megah di dasar laut, lengkap dengan gamelan dan dayang-dayang. Serat ini mempertegas bayangan bahwa dunia gaib Laut Selatan sejajar dengan keraton di daratan. Selain babat dan serat, tradisi keraton Jawa juga menjadi bukti kuat. Hingga kini, keraton Yogyakarta dan Surakarta masih melaksanakan ritual labuhan setiap tahun. Dalam upacara itu, sesaji berupa kain, bunga, makanan, dan dupa dilarung ke Laut Selatan. Tujuannya jelas, memberikan penghormatan kepada Ratu Kidul, sekaligus memperbarui ikatan spiritual antara Raja Jawa dengan penguasa laut.
Upacara ini bukan sekadar seremoni budaya, melainkan bagian dari sistem kekuasaan. Dengan melaksanakan labuhan, raja menunjukkan dirinya sebagai pemimpin yang diakui tidak hanya oleh rakyat, tetapi juga oleh dunia gaib. Lalu bagaimana kolonial Belanda memandangnya? Dalam sejumlah catatan etnografis abad ke-19 dan awal abad ke-20, pejabat kolonial menulis tentang kepercayaan orang Jawa terhadap Ratu Laut Selatan. Bagi mereka, ini menarik sekaligus aneh. Sebab, bahkan kalangan bangsawan dan keraton pun mempercayainya. Beberapa laporan mencatat bagaimana ritual labuhan diselenggarakan dengan hikmat, dan bagaimana masyarakat yakin bahwa badai besar atau kecelakaan laut adalah bentuk murka Ratu Kidul. Catatan-catatan kolonial ini memperlihatkan bahwa figur Ratu Kidul bukan sekadar cerita rakyat yang hidup di desa-desa, melainkan keyakinan yang diakui dalam struktur kekuasaan resmi. Sobat Jumat Malam, jejak sejarah ini memperlihatkan bagaimana sosok Nyai Roro Kidul terbentuk melalui perjalanan panjang. Dari mitos laut Hindu-Buddha, masuk ke dalam babat Mataram, diperkuat dalam serat Centini, hingga diinstitusikan dalam tradisi keraton. Figur ini kemudian terus berkembang, menyesuaikan diri dengan zaman. Di masa lalu, ia menjadi simbol legitimasi politik raja. Di masa kini, ia menjadi legenda horor yang hidup di hotel-hotel dan pantai wisata. Dengan begitu, Nyai Roro Kidul bukan sekadar mitos liar tanpa asal-usul. Ia adalah hasil dari sinkretisme budaya Jawa, perpaduan antara animisme lokal, mitologi Hindu-Buddha, Islam Jawa, dan tradisi politik keraton. Inilah akar yang membuat namanya bertahan berabad-abad, dan hingga kini masih disebut dengan rasa takut dan hormat. Sobat Jumat Malam, setelah kita menelusuri sejarah dan akar budaya yang membentuk figur Nyai Roro Kidul, kini mari kita lihat jejak yang lebih konkret, catatan resmi, tradisi yang terdokumentasi, dan pengamatan para peneliti. Salah satu bukti paling nyata adalah ritual labuhan yang hingga kini masih dilaksanakan oleh Keraton Yogyakarta dan Surakarta. Setiap tahun, pada tanggal tertentu yang berkaitan dengan kalender Jawa, keraton mengirim sesaji ke Laut Selatan. Sesaji itu biasanya berupa kain, bunga, makanan, dupa, dan benda-benda simbolis lain yang dilarung ke ombak. Ritual ini bukan sekadar tradisi rakyat, melainkan upacara resmi keraton, dipimpin langsung oleh abdi dalam, dan kadang dihadiri raja atau wakilnya. Bagi keraton, labuhan adalah cara memperbarui ikatan spiritual antara Raja Jawa dan Ratu Kidul. Fakta bahwa ritual ini terus bertahan hingga abad ke-21 menunjukkan betapa kuatnya posisi figur ini dalam budaya Jawa. Catatan kolonial Belanda juga menyinggung fenomena ini. Beberapa pejabat Hindia Belanda pada abad ke-19 mencatat bagaimana masyarakat Jawa, termasuk bangsawan, percaya bahwa penguasa Laut Selatan memiliki pengaruh besar. Mereka menuliskan laporan etnografis tentang upacara labuhan, bahkan mencatat detail sesaji yang dilabuhkan. Bagi Belanda, ini adalah hal menarik, sebuah kerajaan Islam yang modern pada masanya, tetapi tetap menjalankan hubungan spiritual dengan sosok mitologis Laut Selatan. Dalam dunia akademik modern, figur Nyai Roro Kidul sering dipelajari sebagai bagian dari sinkretisme budaya Jawa. Peneliti melihatnya sebagai hasil pertemuan antara animisme lokal, mitologi Hindu-Buddha, dan kosmologi Islam Jawa. Hasil penelitian menunjukkan bahwa figur ini berfungsi bukan hanya sebagai tokoh gaib, tetapi juga sebagai simbol politik, spiritual, dan identitas budaya. Selain catatan kolonial dan tradisi keraton, ada pula dokumentasi resmi dari pemerintah Indonesia. Beberapa kali, ritual labuhan dan legenda Ratu Kidul dimasukkan dalam daftar warisan budaya tak benda oleh Kementerian Kebudayaan. Hal ini menegaskan bahwa sosok ini tidak hanya hidup dalam cerita mistis, tetapi juga diakui sebagai bagian dari kekayaan budaya bangsa. Namun, Sobat Jumat Malam, yang menarik adalah absennya bukti material. Tidak ada artefak arkeologis, catatan sejarah faktual,
atau dokumen kerajaan yang benar-benar membuktikan bahwa Nyai Roro Kidul pernah hidup sebagai tokoh nyata. Semua catatan berasal dari babat, serat, tradisi lisan, dan ritual simbolis. Artinya, dari sisi akademis, ia adalah figur mitologis, bukan historis. Meski demikian, dalam kehidupan masyarakat Jawa, mitos dan fakta berjalan beriringan. Data resmi tentang ritual labuhan, laporan etnografis kolonial, hingga pengakuan pemerintah modern memperlihatkan bahwa sosok ini tetap punya pijakan dalam realitas budaya. Tidak penting apakah ia nyata atau tidak, yang penting adalah bagaimana masyarakat mempercayai dan menjaga hubungannya. Dengan begitu, kita bisa melihat bahwa di balik kisah horor dan larangan baju hijau, ada warisan budaya yang nyata dan terdokumentasi. Nyai Roro Kidul adalah contoh bagaimana sebuah figur gaib bisa menyeberangi batas antara mitos dan fakta, masuk ke dalam sistem politik keraton, menjadi catatan kolonial, hingga diakui negara sebagai identitas budaya. Sobat Jumat Malam, kini tibalah saatnya kita menimbang dua wajah dari sosok Nyai Roro Kidul. Di satu sisi, ada fakta yang tercatat jelas dalam tradisi keraton, laporan kolonial, dan dokumentasi budaya modern. Di sisi lain, ada mitos yang hidup di tengah masyarakat, diwariskan dari mulut ke mulut, dan terus bergaung hingga zaman media sosial. Faktanya, Nyai Roro Kidul bukanlah tokoh sejarah yang pernah hidup di dunia nyata. Tidak ada catatan arkeologis atau bukti fisik tentang keberadaannya. Namun, jejaknya ada dalam babat Tanah Jawi yang menceritakan perjanjian gaib Panembahan Senopati dengan Ratu Laut Selatan. Ia juga hadir dalam serat Centini, digambarkan sebagai penguasa kerajaan gaib yang penuh pesona. Tradisi labuhan di Keraton Yogyakarta dan Surakarta masih berlangsung hingga kini, didokumentasikan oleh pemerintah sebagai warisan budaya. Semua ini menegaskan bahwa sosok ini nyata sebagai figur budaya dan spiritual, meski tidak nyata sebagai individu sejarah. Sementara itu, mitos menghadirkan wajah berbeda. Larangan memakai baju hijau di pantai selatan, penampakan perempuan cantik di Parangtritis, hingga kamar hotel yang dianggap singgasana gaib di Pelabuhan Ratu. Semuanya adalah cerita yang menempelkan aura mistis pada sosok sang ratu. Setiap korban laut dianggap sebagai abdi baru di istana bawah air. Setiap badai dipandang sebagai murka sang penguasa. Menariknya, fakta dan mitos ini tidak pernah saling meniadakan. Fakta memberi landasan historis dan budaya, sementara mitos memberi nyawa, warna, dan ketakutan. Tanpa fakta, kisah Nyai Roro Kidul hanyalah dongeng kosong. Tanpa mitos, data budaya hanyalah catatan kering tanpa roh. Bersama-sama, keduanya membuat sosok ini bertahan lintas zaman, dari naskah kuno hingga legenda urban. Sobat Jumat Malam, malam ini kita sudah menelusuri jejak panjang sosok Nyai Roro Kidul. Dari larangan memakai baju hijau di pantai selatan, penampakan gaib di Parangtritis dan Pelabuhan Ratu, hingga cerita korban laut yang dipercaya menjadi abdi di istana bawah air. Semua rumor itu hidup berdampingan dengan catatan sejarah yang tercatat dalam babat Tanah Jawi, serat Centini, dan ritual labuhan keraton yang masih berlangsung hingga kini. Kita melihat bagaimana mitos dan fakta saling mengisi. Fakta memberi pijakan, naskah, ritual, dan dokumentasi budaya. Sementara mitos memberi nyawa, kisah penampakan, larangan, dan ketakutan. Keduanya menyatu, membentuk figur yang bertahan ratusan tahun, bahkan hingga era modern saat cerita terus beredar lewat media sosial. Nyai Roro Kidul bukan sekadar tokoh gaib, melainkan simbol. Ia adalah cermin bagaimana masyarakat Jawa memandang Laut Selatan, ganas, berbahaya, tapi juga sakral dan penuh misteri. Ia adalah jembatan antara sejarah politik keraton dengan keyakinan rakyat, antara naskah kuno dengan cerita malam hari di tepi pantai. Dan kini, pertanyaan itu kembali kepada Anda. Apakah Sobat Jumat Malam percaya bahwa Nyai Roro Kidul benar-benar penguasa Laut Selatan yang menjaga ombak hingga hari ini?
Ataukah Anda melihatnya hanya sebagai legenda yang lahir dari imajinasi dan budaya? Apapun jawabannya, satu hal pasti, setiap kali ombak selatan menggelegar, bayang-bayang sang ratu seolah ikut hadir, mengingatkan kita bahwa di balik alam yang tampak, selalu ada misteri yang tak terjangkau nalar.